Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi dengan Bu Rosi. Hari ini kita akan belajar tentang peran dan metode dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Masih ingat ya, kemarin kita baru saja mempelajari bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Salah satunya yaitu melalui dakwah dari Wali Songo. Oke ya, sekarang kita akan belajar peran dan metode dakwah Wali Songo dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah siswa bisa menganalisis peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Jawa. Yang kedua, mengidentifikasi metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo. Yang ketiga, meneladani nilai-nilai keteladanan Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Wali Songo penting? Ya, Wali Songo itu sangat penting. Kenapa? Karena memiliki peran yang besar dalam menyebarkan Islam di Jawa melalui berbagai pendekatan yang menghormati budaya lokal dan penuh kedamaian. Apakah anak-anak tahu apa itu Wali Songo? Ya, betul. Wali Songo adalah 9 tokoh ulama yang berperan penting dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan berbagai metode dakwah yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya lokal pada saat itu. Nah, Wali Songo yang pertama yang terkenal dengan sebutan Maulana Malik Ibrahim atau terkenal dengan Sunan Gresik. Ya, beliau lahir di Gresik, Jawa Timur. Peran dan kontribusi wali pertama yang memperkenalkan Islam di Gresik, Jawa Timur, mendirikan masjid dan pesantren untuk pendidikan agama. Bagaimana metode dakwahnya? Dengan menggunakan pendekatan yang damai dan penuh kasih sayang, tidak memaksakan perubahan budaya lokal. Jadi di sini Sunan Gresik tidak pernah yang namanya memaksakan kehendak harus masuk Islam, tidak, tetapi dengan penuh kasih sayang, kelembutan, tidak pernah menyuruh orang untuk masuk Islam dengan cara kekerasan. Yang selanjutnya yaitu Sunan Ampel. Iya, beliau lahir di Ampel Denta, Surabaya. Peran dan kontribusinya mendirikan pesantren pertama di Ampel Denta, Surabaya, menjadi guru bagi banyak tokoh Islam di Jawa. Bagaimana metodenya? Ya, beliau menggunakan metode pendekatan pendidikan agama melalui pesantren yang sistematis dan terstruktur. Beliau juga menjadi guru langsung bagi murid-muridnya. Selanjutnya yaitu ada Sunan Giri. Ya, beliau lahir di Gresik, Jawa Timur. Bagaimana peranannya? Peran dan kontribusinya mendirikan pesantren Giri yang menjadi pusat pendidikan Islam penting di Jawa, menggunakan seni untuk dakwah. Metode dakwahnya bagaimana Sunan Giri? Menggunakan seni dan budaya lokal sebagai sarana dakwah. Jadi Sunan Giri ini menyebarkan Islam tetapi menggunakan cara akulturasi, menggunakan budaya lokal dan dimasuki unsur Islam. Jadi tidak ada pemaksaan sama sekali. Ini bagus sekali. Jadi akan sangat mudah masyarakat untuk mau memeluk Islam ya. Selanjutnya yaitu ada Sunan Kalijogo. Ya, tempat lahir ada di Demak, Jawa Tengah. Peran dan kontribusinya menggunakan budaya Jawa dengan ajaran Islam, termasuk dalam seni wayang kulit. Bagaimana metode dakwahnya? Menggunakan seni tentunya dengan pertunjukan wayang kulit dan budaya lokal lainnya untuk menyampaikan pesan Islam. Bagaimana orang-orang Jawa ya yang suka dengan wayang kulit, kisah Ramayana. Nah, di situ sama Sunan Kalijaga dimasuki unsur-unsur Islam. Ya, agar orang-orang atau masyarakat setempat itu mudah dan mau menerima Islam dengan sendirinya.
Selanjutnya ada Sunan Derajat. Beliau lahir di Demak, Jawa Tengah. Peran dan kontribusinya mendirikan pesantren di pesisir utara Jawa, fokus pada dakwah sosial dan pendidikan. Bagaimana metode dakwahnya? Dengan pendekatan sosial yang berbasis pada kasih sayang kepada orang miskin dan penderitaannya. Sunan Derajat ini memiliki hati yang sangat lembut, tidak bisa melihat orang susah. Beliau selalu membantu orang-orang yang miskin dan kekurangan. Beliau sangat luar biasa dan patut banget kita contoh. Selanjutnya ada Sunan Kudus. Beliau lahir di Kudus, Jawa Tengah. Peran dan kontribusinya menyebarkan Islam di Kudus dengan metode yang menghormati tradisi lokal, yaitu Hindu-Buddha, mendirikan masjid yang ikonik. Bagaimana metode dakwahnya? Pendekatan yang menghargai budaya lokal, terutama dalam simbol-simbol keagamaan dan tradisi Hindu. Jadi Sunan Kudus itu membuat masjid yang terkenal, bagaimana masjidnya itu ada unsur Hindu-Buddhanya, tetapi tetap tidak menghilangkan unsur masjid yang Islami. Ini bagus sekali. Maka banyak sekali orang-orang Kudus yang masuk Islam karena beliau. Selanjutnya ada siapa ya? Ada Sunan Muria ya, lahir di Muria, Jawa Tengah. Bagaimana peran dan kontribusinya? Fokus pada daerah pedalaman Jawa, mengembangkan dakwah dan pendidikan. Metode dakwahnya yaitu menggunakan pendekatan pribadi dan pendidikan agama yang mendalam di daerah terpencil. Dia juga orang yang sangat pemalu ya beliau ya, tetapi memiliki pribadi yang baik sehingga banyak disukai masyarakat setempat. Selanjutnya ada Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir di Tuban, Jawa Timur. Peran dan kontribusinya menggunakan seni musik untuk dakwah Islam, terutama melalui lagu-lagu Islam. Bagaimana metode dakwahnya? Memanfaatkan seni musik dan kesenian untuk menarik perhatian masyarakat. Ya, karena orang-orang Jawa itu suka mendengarkan musik, bagus sekali ini. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati ya. Peran dan kontribusinya yaitu pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten, menjadikan Cirebon sebagai pusat dakwah Islam kedua setelah Demak dan memperluas pengaruh Islam hingga Banten. Bagaimana metodenya? Metode dakwahnya dengan metode struktural. Sebagai Sultan Cirebon, Sunan Gunung Jati memanfaatkan posisinya untuk memobilisasi masyarakat dalam memeluk ajaran Islam. Statusnya sebagai penguasa kesultanan membuatnya lebih mudah dalam berdakwah. Di sini Sunan Gunung Jati menggunakan kekuasaannya agar masyarakat mau memeluk Islam. Oke ya, cukup dari Bu Rozi tentang pengenalan Wali Songo, bagaimana perannya, bagaimana metodenya. Sekarang Bu Rozi meminta kalian untuk berdiskusi ya. Bagaimana kalian nanti ada berkelompok membuat diskusi ya. Yang pertama yaitu diperhatikan ya, instruksi penugasan 1. Pilih 1 Wali Songo dari yang telah dipelajari dan buat presentasi tentang peran serta metode dakwah yang digunakan oleh wali tersebut. Ya, diskusikan bagaimana metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo dapat diterapkan dalam kehidupan masa kini, khususnya dalam konteks toleransi dan keragaman budaya. Di sini sekalian kalian cari ibrah dari Wali Songo tersebut ya. Oke ya, dapat kita simpulkan bahwasanya Wali Songo memainkan peran besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa melalui berbagai metode dakwah yang mengedepankan kedamaian, pendidikan, dan pengertian terhadap budaya lokal. Metode dakwah mereka sangat relevan untuk diterapkan di zaman sekarang dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa tugas diskusinya ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah dakwah Wali Songo dapat diterapkan pada kehidupan kita saat ini? Mengapa? Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.